Para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, kadang-kadang kita gregetan untuk mau melihat ya, bagaimana para pegawai yang rata-rata berpendidikan tinggi itu mampu menciptakan inovasi. Walaupun sekarang ini lewat berbagai kebijakan Kementerian Pan-RB itu telah mendorong lomba inovasi dalam berbagai bidang pelayanan. Tetapi kalau kita lihat realitasnya, walaupun secara akumulasi ya cukup ribuan masuk ke pemerintah pusat, tetapi kalau kita coba lihat ke bawah di tingkat daerah itu cenderung mengelompok pada bidang-bidang tertentu, misalnya kesehatan, pendidikan, atau mungkin sedikit tentang bisnis. Walaupun pemerintah sudah membuat kriteria-kriteria memperluas sehingga banyak diharapkan inovasi-inovasi dengan kriteria-kriteria yang berbeda. Nah, karena itu menurut saya penting untuk bagaimana pimpinan ini bisa pegawainya agar gandrung untuk berinovasi. Nah, ini yang kita coba bahas kali ini. Karena itu peran seorang pimpinan adalah bagaimana pegawainya itu bisa didorong berinovasi. Tapi sekaligus juga pimpinan harus mampu mengatasi hambatan-hambatan di dalam organisasinya yang kemungkinan pegawai akan hadapi jika ingin berinovasi. Karena itu seorang pimpinan pertama saya kira adalah bagaimana pimpinan itu mampu menemukan peluang untuk berinovasi. Jadi ini tidak hanya bersumber dari pimpinan semata, tapi bagaimana mendorong stafnya itu untuk bekerja dan membangun sebuah kolegial untuk menemukan cikal-cikal bakal inovasi yang lahir karena terjadi kolaborasi pemikiran. Jadi tidak lagi peluang itu ditemukan sumbernya hanya dari pimpinan, tetapi merupakan sebuah kerja kolektif. Dan tentu ini akan kedepannya itu akan mudah diwujudkan di dalam bentuk inovasi karena dikerja secara bersama-sama. Nah, dari sekian banyak peluang-peluang yang ada itu, maka seorang pimpinan harus bisa menentukan prioritas mana dari peluang-peluang yang ada itu yang bisa menjadi inovasi. Karena pemirsa harus tahu bahwa ada istilah yang kita kenal dengan istilah kreativitas, ada yang kita kenal dengan istilah temuan, ada yang kita kenal istilah inovasi. Ini tiga hal yang berbeda. Nah, dalam pengertian inovasi di sini bahwa apa yang diciptakan oleh organisasi itu benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat. Jadi temuannya itu atau kreativitasnya itu mampu digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat itu bisa terbantu ya, sehingga masyarakat merasa butuh dengan inovasi yang diciptakan oleh organisasi yang dimaksud. Itulah bedanya ya. Jadi lebih penting ujung daripada kreativitas temuan itu adalah inovasi. Kemudian yang berikutnya saya kira kalau kita bisa memprioritaskan peluang-peluang yang ada itu, maka bagaimana dalam organisasi itu dibiasakan untuk menguji inovasi-inovasi yang kita anggap potensial, yang memang pegawai-pegawai kita itu sudah lahirkan. Tentu tergantung pada level pegawai, apakah dilahirkan oleh seorang pegawai atau merupakan gabungan dari beberapa pegawai. Sehingga uji itu penting, sehingga inovasi ini secara skala kecil bisa diuji sejauh mana efektivitasnya dan kemanfaatannya. Dan dari hasil uji ini bisa kemudian diperbesar skalanya dan pada akhirnya terakui seperti apa manfaat inovasi yang dihasilkan itu. Berikutnya saya kira pimpinan itu perlu membangun dukungan ya, agar setiap orang di dalam organisasi itu mau berinovasi. Dan pegawai kemudian tahu persis bahwa pimpinannya sangat gandrung dengan inovasi dan sangat mendorong mereka untuk berinovasi. Nah, karena itu seorang pimpinan harus memang memberikan peluang kepada pegawai untuk mau belajar dari upaya dan hasil inovasi yang dilakukan oleh pihak lain maupun yang telah berhasil dilakukan, sehingga terjadi kontinuitas di dalam berinovasi. Ini merupakan tantangan karena menurut pengamatan saya biasanya setelah berinovasi itu kemudian berhenti
Nah, ini disadari oleh Kementerian Pan-RB lewat Deputi Pelayanan, lalu kemudian mengeluarkan kriteria baru yang disebut dengan replikasi inovasi. Jadi bisa direplikasi di tempat lain terkait inovasi yang sudah masuk di dalam level nasional, ya. Yang disebut sekarang 45, ya. Jadi 45 top hasil inovasi itu bisa direplikasi oleh daerah lain. Nah, ini memang mengedepankan aspek pentingnya kontinuitas inovasi itu. Jadi bukan sekedar mendapatkan hadiahnya, tetapi bagaimana terus dikembangkan sehingga semakin besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu upaya untuk mendorong inovasi dalam birokrasi itu adalah bagaimana seorang pimpinan itu memberikan pemahaman kepada para pegawai tentang apa saja, ya, kecenderungan atau tren yang saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk bagaimana di masa-masa depan, sehingga pegawai itu diajak untuk berpikir ke depan bagaimana jenis, ya, dan tipe inovasi yang cocok kita hasilkan, dan itu akan menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat atau menjadi penyelesaian dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh secara umum yang disebut dengan stakeholders. Berikutnya saya kira tugas pimpinan adalah melatih mereka di bidang yang terkait dengan keterampilan utama mereka dan juga terkait dengan inovasi yang telah dihasilkan dan yang akan dilakukan. Jadi proses mengupgrade, ya, kompetensi mereka itu menjadi sebuah keharusan. Karena itu di daerah, apakah itu disebut dengan BKPSDM atau tersendiri disebut dengan BPSDM, harus juga melakukan berbagai inovasi-inovasi baru di dalam transfer pengetahuan ketika mereka membutuhkan. Tentu ini dari hasil evaluasi kinerja mereka, sehingga tidak seperti yang kita lihat sekarang bahwa model-model pelatihan itu relatif seragam dari tahun ke tahun, ya, tapi tidak rendah aspek inovasi pelatihannya. Yang berikutnya tugas pimpinan itu bagaimana membuat kolaborasi di tempat kerja, sehingga inovasi itu merupakan aktivitas yang sederhana, bukan sesuatu yang rumit. Nah, di sini tentu dibutuhkan mekanisme yang sederhana, struktur yang lebih sederhana, ya, dan dinamika dan demokrasi dalam tim itu harus dibangun. Bahwa setiap orang itu sama, setara dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat itu hal yang biasa di dalam berinovasi. Tugas berikut dari pimpinan adalah bagaimana mendorong pegawai atau staf untuk berbagi ide di antara para pegawai, ya, agar ide-ide yang dimiliki mereka itu mudah, ya, di-share dan diubah ke dalam bentuk inovasi. Ini tentu sebuah mindset baru, kultur baru yang harus dibangun oleh pimpinan, sehingga memiliki ide itu tidak harus takut untuk dikritik, tetapi berani mengemukakan dan berani untuk men-share, dan kemudian berani untuk kita gagas bersama, begitu. Berikutnya saya kira tugas pimpinan adalah bagaimana memberi saluran bagi pegawai itu untuk bisa menyuarakan kendala-kendala yang mereka hadapi, dan juga sekaligus diberi saluran bagaimana mereka bisa berpendapat, mengemukakan pandangan-pandangan mereka terkait dan bagaimana meningkatkan inovasi dalam organisasi serta mungkin hambatan-hambatan yang mereka hadapi, sehingga tugas pimpinan untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh bawahan. Yang berikutnya saya kira adalah pilih metode, ya, komunikasi dan tumbuhkan saling pengertian sebagai cara yang dapat mendukung lahirnya inovasi. Jadi ini yang saya kira pola komunikasi menjadi penting untuk dibangun. Pola seperti apa? Apakah pola elegaliter kah, atau mungkin pola tertentu yang memiliki mekanisme yang dibangun, tetapi yang terpenting itu adalah kesepahaman. Dan sekarang ini pola komunikasi yang tengah berkembang adalah menggunakan media-media teknologi informasi, sehingga itu bisa melepaskan hambatan-hambatan struktural yang sangat kaku, karena dengan mudah bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tentu yang perlu dibangun di sini adalah bagaimana mekanismenya, bagaimana etikanya, karena bagaimanapun juga ada struktur yang ada dalam organisasi. Ini yang saya kira penting untuk dikembangkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana tumbuh kembang saling pengertian. Bagaimana pun sebagai seorang atasan, bagaimana bawahan, bagaimana rekan kerja dan sebagainya, sehingga ini menjadi nyawa daripada organisasi yang inovatif. Nah, inilah saya kira
sekelumit tentang bagaimana seorang pimpinan bisa menghilangkan hambatan di dalam organisasi bila ingin bertekad sebagai organisasi yang inovatif. Tentu intinya adalah bagaimana mengoptimalkan peran daripada pegawainya agar pegawai menjadi bersemangat ya, untuk berinovasi, karena di dalam organisasinya memang mengedepankan tumbuh kembangnya inovasi yang terlihat dari bagaimana dukungan pimpinan dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat. Sampai ketemu dengan tema-tema lain, dan jika ada komentar silakan disampaikan lewat kolom yang tersedia di bawah video ini. Salam reformasi birokrasi.